Hai, kembali lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di sini teman-teman, setelah beberapa hari tidak mengupload video terbaru untuk kelanjutan seri belajar kita membuat persediaan. Jadi di sini saya kembali lagi akan memposting sebuah video lanjutan dari part sebelumnya, yaitu seri keempat atau part 4 terkait pembuatan aplikasi persediaan yang diberikan nama Sheet Pintar. Oke, bagi teman-teman yang langsung masuk ke video part 4 ini, saya harapkan untuk masuk ke list video saya untuk mempelajari dulu part 1 sampai part 3-nya. Jadi di sini akan melanjutkan saja teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pembuatan aplikasinya, lebih dulu saya harapkan kepada teman-teman yang baru ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dan dibunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa update tutorial terbaru dari Sarjayadi Awe. Kemudian teman-teman yang sudah sering masuk ke channel ini namun belum subscribe, tetap di subscribe juga supaya teman-teman bisa memberikan dukungan support kepada saya untuk tetap berkarya, tetap membagikan tips dan trik yang menarik untuk membantu mempercepat pengolahan data bagi usaha atau bisnis teman-teman. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi. Jika sebelumnya teman-teman sudah mengikuti part 1 sampai part 3 di file latihan sheet pintarnya ini, teman-teman sudah membuat 6 sheet. Jadi sampai di sheet transaksi. Di sini pada seri kali ini teman-teman kita akan belajar menambahkan formula. Jadi sebelum bisa otomatisasi laporan, di sini ada formula yang teman-teman perlu buat. Ini adalah kode bantu teman-teman ya. Ini ada beberapa kolom bantu yang isinya semua adalah rumus atau formula Excel teman-teman, supaya bisa otomatisasi. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita akan buat dulu. Yang pertama, supaya teman-teman tidak membuat dua kali formatnya, copy saja untuk total ini, Ctrl C, lalu teman-teman pastekan seperti ini, escape untuk membatalkan. Jadi teman-teman sudah dapat formatnya. Lalu teman-teman di total ini ganti dengan validasi. Ingat teman-teman, sebelumnya sudah membuat menu untuk namanya awal, di sini adalah tanggal awal, kemudian di sini adalah tanggal akhir. Yang akan kita buat yang pertama ini adalah kita akan memvalidasi atau memfilter transaksi, tanggal transaksi ini berdasarkan dengan tanggal yang kita pilih di menu ini. Jadi kalau tanggal awalnya 1 bulan 1 2020, berarti semua transaksi yang dibawa dari tanggal awal ini akan menjadi saldo awal secara otomatis. Kemudian jika transaksi ada di saldo di tanggal periode akhir ini, maka dia tidak akan masuk ke laporan atau diabaikan. Itu adalah konsep dasar dari penggunaan filter tanggal. Kemudian ada dua, yaitu tanggal awal dan tanggal akhir itu. Sekarang kita akan buat dulu, teman-teman bisa buat dulu contoh tanggalnya. Di sini saya ada tanggal 12 bulan 12. Jadi kebetulan laptop saya mendahulukan bulan kemudian tanggal untuk formatnya. Nanti sisa disesuaikan dengan teman-teman punya format sendiri di laptopnya. Di sini saya bulan 12 tanggal 12 tahun 2019. Kemudian di sini ada bulan 1 tanggal 3 2020. Berarti ini yang tadi yang pertama sebelum tanggal awal. Kalau ini adalah masuk di range tanggal awal sampai tanggal akhir yang dipilih. Kemudian bulan 2 itu adalah transaksi yang akan diabaikan nantinya. Kita coba cek dulu untuk penulisan formulanya. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan laptop atau PC untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam layarnya. Kalau misalkan HP agak kecil teman-teman ya. Jadi sama dengan yang akan kita buat adalah fungsi logika. Kita akan melogikakan dulu. Jadi if atau jika buka kurung,
Lalu di sini kita akan menggunakan AND atau memasukkan lebih dari satu logika yang semuanya harus benar supaya bisa memunculkan angka yang kita kehendaki atau apa yang kita inginkan di situ. Jadi yang pertama, logika yang pertama adalah tanggal ini kita arahkan ke tanggal dulu. Jadi B7. Jadi di sini ada B7. Itu tidak sama dengan kosong. Jadi ini yang pertama, B7 tidak sama dengan kosong. Kemudian koma atau titik koma sesuai dengan pengaturan laptop teman-teman. Logika keduanya adalah B7 itu lebih kecil dari tanggal awal. Jadi di sini ada awal. Kita sudah buat nama penamaan, jadi tinggal dipilih saja seperti ini. Lalu di sini teman-teman tutup kurung untuk mengakhiri fungsi n-nya. Kemudian kembali lagi di fungsi logikanya. Lalu di sini teman-teman tambahkan koma pemisah. Value if true, kita akan masukkan angka 2. Angka 2 ini menandakan bahwa ini adalah saldo awal. Ini adalah pedoman kita nantinya teman-teman. Saldo awal itu dia ditandai dengan angka 2. Ini bebas sebenarnya, tapi boleh juga mengikuti yang saya buat ini. Kemudian value if false, jika salah teman-teman memasukkan kembali fungsi if. Kita akan memaksakan memerintahkan kepada Excel untuk mengecek kembali. Kalau misalkan salah, ya jalankan logika yang kedua ini yang kita pasang. Jika tetap N, kemudian B7 tidak sama dengan kosong, itu logika pertama. Kemudian koma. Logika kedua adalah B7 lebih besar atau sama dengan awal. Jadi tanggalnya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan tanggal awal yang teman-teman pilih. Logika ketiga adalah B7 itu lebih kecil. Jadi B7 lebih kecil dari atau sama dengan akhir atau tanggal akhir yang teman-teman pilih. Jadi ada 3 logika yang harus terpenuhi di sini teman-teman. Setelah itu teman-teman silakan tutup dulu fungsi n-nya, kemudian di sini kembali ke fungsi logikanya. Jika benar, maka angka 1 yang akan kita munculkan di situ. Kemudian jika salah, akan kita berikan kosong atau ini tanda kutip 2 kali. Dan tutup 2 kali kurung. Jadi seperti ini formulanya. Jadi secara logika sudah paham teman-teman, ini adalah logika bertingkat. Jadi setelah logika pertama dijalankan tidak terpenuhi, maka akan diperintahkan untuk menjalankan logika yang kedua. Begitu seterusnya. Nanti kalau misalkan tidak ada yang terpenuhi di antara 2 logika ini, maka muncul kosong. Ini adalah cara kerja formula yang kita buat ini. Kemudian kita enter teman-teman. Di sini kita copy saja ke bawah. Paste sederhana saja, paste biasa saja. Nah, kita cek dulu di sini ada 2 karena tanggal ini 2019 lebih kecil dari tanggal 1 bulan 1 2020, makanya 2 saldo awal. Kemudian 1 ini karena masuk ke dalam periode yang teman-teman pilih, harus muncul di laporan sebagai periode berjalan. Kemudian tanggal 2 bulan 2 itu kosong karena diabaikan transaksinya nanti. Jadi ini adalah fungsi validasinya. Kita ketengahkan dulu. Nah, ini di sini sudah selesai untuk fungsi yang pertama. Sekarang yang berikutnya kita akan membuat di sini teman-teman ya. Kita yang ikuti dulu untuk yang sudah jadi ini. Ini adalah kolom bantu laba rugi. Jadi laba rugi ini cukup simpel saja, hanya menggabungkan antara filter tanggal, kemudian di sini adalah jenis transaksi. Jadi cukup menambahkan itu. Jadi ini adalah formula yang akan kita gunakan. Kita kembali lagi. Validasi ini teman-teman silahkan di copy ke bawah. Jadi copy saja, kemudian paste di sampingnya. Validasi ganti dengan laba rugi. Di sini formulanya itu cukup sederhana saja, sama dengan. Jadi sama dengan O7. Jadi sama dengan seperti ini. Kemudian O7 atau validasinya digabung dengan jenis transaksi dan
Untuk menggabung menggunakan dan saja teman-teman. Ini ada jenis transaksi. Kita cek dulu seperti ini. Lalu setelah selesai O7 dan D7 ini kita gabung, kita enter. Nah, kita copy ke bawah. Teman-teman bisa gunakan ini. Kalau sudah muncul tambah hitam di sini kecil, silakan diklik 2 kali. Maka secara otomatis tercopy ke bawah, atau bisa juga copy secara manual teman-teman. Di sini kita coba isi jenisnya. Ini jenisnya adalah misalkan ya pembelian, kemudian di sini adalah pembelian lagi, kemudian di sini ada penjualan. Nah, kita cek di sini pembelian, kemudian ada penjualan. Ini kosong, makanya hanya muncul satu saja, penjualannya saja teman-teman. Ini sudah selesai untuk formula yang kedua. Selanjutnya teman-teman bisa copy kembali. Kita copy lagi kembali ini teman-teman ya. Paste di kolom sampingnya. Nanti kita akan hapus formulanya. Jadi yang ketiga kita akan gunakan adalah untuk membuat kartu kas. Jadi ikuti saja dulu teman-teman formula kita. Di sini cukup simpel juga, hanya menggunakan N9 atau validasi tanggal, kita gabung dengan E9. E9 itu adalah akun teman-teman. Jadi kita akan buat dulu seperti ini. Oke. Jadi sama dengan validasi dan kemudian di sini ada akun. Jadi seperti ini. Kita enter. Kita klik 2 kali setelah muncul tanda tambah seperti ini. Nah, kita coba isi dulu teman-teman. Ini kita ganti dulu kartu kas judulnya. Oke. Kita akan coba isi dulu di akunnya ini. Anggap bahwa ini adalah pembelian tunai, kemudian di sini adalah pembelian kredit atau hutang, kemudian di sini ada penjualan tunai, tapi melalui Bank Mandiri. Kita akan cek. Oke, di sini sudah muncul teman-teman ya. Jadi seperti ini ada 2 kas tunai, 1 hutang. Karena kita ambil dari validasi, ini adalah validasi atau filter tanggalnya. Sejauh ini kita copy lagi, kita ambil saja validasi yang tidak terlalu lebar kolomnya. Kita copy kolomnya, paste di sampingnya, kemudian validasi ini kita ganti dengan nama kartu kas 2. Jadi kartu kas 2. Nah, kartu kas 2 gunanya apa? Untuk membuat kartu kas secara detail. Kalau ini hanya rekapan, tapi di sini adalah detailnya nanti mirip rekening koran begitu teman-teman. Jadi jika teman-teman lihat itu fungsinya akan digunakan di sini teman-teman. Jadi ada detail transaksi untuk setiap kas yang digunakan. Ini ada kartu kas ini teman-teman. Jadi setiap teman-teman pilih di sini akan otomatis akan dimunculkan seperti ini. Nah, ini adalah formula yang akan kita gunakan. Oke, kita kembali ke transaksi. Nah, di sini hanya menggunakan count if saja. Jadi yang kita butuhkan adalah P9-nya ini saja, P9. Jadi di sini teman-teman formulanya silakan dicek dulu di R7. Sama dengan, jadi ini adalah logikanya nanti, sama dengan if atau jika kartu kas sama dengan kosong, tanda kutip 2 kali, maka di sini harus kosong juga dulu teman-teman ya. Jika salah atau koma atau titik koma, tergantung pengaturan teman-teman laptopnya, maka Q7 sama dengan kosong, maka kosong. Jika salah
count if. Jadi count if kita akan menghitung nilai tapi ada jikanya. Range-nya adalah Q7 titik 2 Q7, kemudian Q7 yang pertama teman-teman absolutkan F4 di sini. Kemudian kriterianya adalah koma, jadi jangan sampai salah, ini hanya titik 2 supaya yang satu tetap absolut. Di sini Q7 kembali teman-teman, lalu tutup dan digabung, dan kita gabung dengan Q7 kembali seperti ini. Kita tutup teman-teman ya. Jadi if Q7 sama dengan kosong, maka count if Q7 titik 2 Q7 koma Q7 tutup kurung dan Q7 lagi. Kita enter, lihat hasilnya teman-teman ya. Jadi ini adalah, setelah kita copy, ini adalah kas tunai yang pertama, kas tunai yang pertama, kas hutang yang pertama juga di transaksinya. Jadi ini membuat nanti akan berlanjut, kalau ada yang sama dua kas tunai akan berlanjut menjadi 1 2 kas tunai, kemudian 2 kas tunai, 3 2 kas tunai, seperti itu seterusnya. Setelah selesai, kita ambil lagi kembali kolomnya, kita paste. Sekarang kita masuk ke formula yang berikutnya, itu adalah untuk membuat rekap mitra teman-teman ya. Jadi ini untuk rekapan mitranya. Jadi di sini kita buat mitra. Kita cek dulu untuk mitranya. Di sini ada kode mitra. Misalkan teman-teman masukkan di sini. Oke, di sini ada muncul, kalau teman-teman ketikkan C001 muncul mitra 1. Nah, sekarang teman-teman ini kita akan munculkan misalkan S001, ini juga S001, kemudian di sini penjualan itu customernya C001. Ini hanya tes saja teman-teman. Kita akan ke mitra ini teman-teman. Nah, di mitra ini teman-teman masukkan formula. Jadi ini cukup simpel saja, karena ini agak-agak panjang sedikit, sorry teman-teman ya, agak panjang karena ini untuk melihat jenis transaksinya. Jadi terima utang, kemudian bayar utang. Oke, coba saya cek dulu. Kita cek dulu formulanya yang akan kita buat di sini. Jika dan D9 terima utang, ini berdasarkan jenis transaksi. G9 tidak sama dengan 0, kemudian N9 tidak sama dengan 0. D9, G9 sama N9. G9, D9, E9, G9. Oke. Ya, jadi ini lumayan juga teman-teman ya, lumayan panjang juga. Oke, kita enter dulu. Oke, untuk itemnya
Oke, semoga teman-teman paham di sini. Formulanya cukup panjang juga, teman-teman. Jadi yang pertama, kita secara logikanya kita kan mengelompokkan di sini di jenisnya ini untuk yang berhubungan dengan supplier dan customer hanya transaksi pembelian, penjualan, kemudian retur jual, retur beli, bayar hutang dan terima hutang. Jadi ini teman-teman ya, hanya ini saja 6 yang akan berpengaruh terhadap terhadap supplier dan customernya. Ini digunakan untuk membuat saldo awal, penambahan dan pengurangan saldo untuk mitra, baik itu supplier maupun customer, teman-teman. Kita langsung saja. Yang pertama sama dengan, jadi kita perlu catat dulu di sini yang kita akan ambil itu. Oke. Pembelian, penjualan, oke, tunai atau kredit. Di sini ada piutang, terima utang, kemudian bayar utang. Terima utang, bayar utang. Teman-teman harus paham dulu. Jadi logikanya seperti ini, sama dengan jika dan yang pertama adalah kita akan buat dulu yang pertama jenis transaksinya D7 ini sama dengan, kita kembali ke jenisnya ini, terima utang. Ini teman-teman ya, terima utang. Kemudian kita kembali ke transaksi, kita absolutkan F4. Nah, kemudian di sini logika duanya, ini gimana ya cara cepatnya ini teman-teman ya, supaya saya bisa jelaskan secara detail. Nah, di sini saya berikan nama saja. Kita berikan nama saja supaya lebih gampang. Ini kita buat terima. Kemudian di sini ada bayar, terima utang, kemudian bayar utang. Kemudian di sini ada, kita buat beli, jual, kita buat nama saja R jual, retur jual, kemudian R beli, tidak usah menggunakan spasi. Jadi teman-teman ada tambahan lagi, jadi di sini ada yang teman-teman buat lagi, bayar, beli, kemudian R jual, R beli dan terima, seperti itu. Di sini ada juga piutang, kemudian hutang. Piutang, hutang. Jadi supaya mempermudah nanti pada saat penjelasan di formulanya, karena ini lagi-lagi saya sampaikan ini agak panjang teman-teman ya. Jadi formulanya kita harus ketikkan satu-satu. Jadi terima utang, kemudian di sini ada bayar hutang,
uang keluar berkurang, kemudian di sini ada piutang dan ada hutang, teman-teman. Oke. Nah, sekarang masuk ke data yang tadi, teman-teman. Di mitra ini, jadi kita sudah buat nama tadi beberapa. Jadi yang pertama adalah sama dengan, jika logical testnya itu adalah jika jenis transaksinya N. Jadi jika dan, karena kita menggunakan beberapa logika, teman-teman ya. Jika dan yang pertama adalah D7. Ini, teman-teman ya. D7 atau jenis transaksi itu sama dengan terima. Jadi penerimaan. Jadi yang pertama kita buat dulu adalah penerimaan, terima utang, atau perlu ada customer yang melunasi, terima. Maka logika keduanya adalah dan. Logika keduanya di sini kode mitra tidak sama dengan kosong atau tidak kosong, dan di sini O7 atau validasi tanggal tidak sama dengan kosong juga, berarti ada validasinya. Maka benarnya teman-teman ya, akan kita ambil ini O7, kita akan gabung dan 7, dan kita di sini kalau misalkan terima utang, berarti ini terkait dengan customer. Jadi terima utang ini customernya memiliki piutang yang semakin berkurang, maka di sini adalah out. Kemudian dan kita akan ambil kodenya, kode mitra. Oke. Sejauh ini teman-teman ya. Lanjut, jika salah, value if false, kita akan ngecek lagi jika D7 sama dengan, jadi kita akan buat dulu khusus untuk penjualan semua, sama dengan piutang. Oke, di sini ada piutang. Maka di sini di sini ada N lagi, buka kurung N. Logika keduanya adalah G7, tetap G7 tidak sama dengan kosong. Kemudian O7 tidak sama dengan kosong. Maka jika benar, kita akan munculkan di sini. Munculkan di sini adalah O7 atau validasinya, kita gabung dan kemudian di sini adalah in. Berarti ini adalah penambahan piutang customer nantinya. Jadi yang tadi kalau terima utang berarti pengurangan utang, makanya out. In di sini kita maksudkan bahwa ada penambahan piutang customernya. Kemudian dan di sini dan G7 kodenya. Lalu jika salah, kita buat lagi if. Jadi jika dan if n. Jadi if n if n. Di sini ada if n, teman-teman ya.
Jadi jika dan kembali lagi D7 sama dengan khusus penjualan retur jual. Nah, retur penjualan, kalau ada retur penjualan kemudian di sini adalah G7 tidak sama dengan kosong, kemudian O7 tidak sama dengan kosong juga, kemudian lanjut tutup dulu. Logika jika benarnya yang akan kita masukkan di sini adalah di sini O7 kita ambil validasinya dulu O7, dan ini kalau retur penjualan berarti kita batalkan hutangnya customer kita. Makanya karena kita ada penerimaan barang kembali, berarti di sini ada out. Jadi out kemudian dan G7. Nah, jika salah kembali lagi if, kita baru ke yang pembelian. If n D7 sama dengan jual, sorry di sini piutang ini adalah hutang, jadi D7 sama dengan hutang, jadi D7 ini yang piutang bukan di D7 teman-teman ya, tapi di sini teman-teman. Oke, sorry. Di sini bukan piutang. Oke. Di sini bukan piutang, tapi di sini D7-nya adalah jual. Kemudian yang selanjutnya yang hutang ini kita hapus juga teman-teman ya. Yang ada hutangnya di sini. Hutangnya ini adalah kita beli di sini. Kita tutup dulu, nanti kita edit lagi supaya lebih jelas lagi formulanya. Oke, ini saya pindah ke atas saja. Nanti teman-teman untuk formula ini kalau teman-teman merasa agak panjang, itu bisa teman-teman copy saja, nanti minta saja di kolom komentar, nanti saya kirimkan untuk formula ini, formatnya. Nanti tinggal teman-teman pastikan, yang penting formatnya sesuai dengan yang di latihan ini ya teman-teman. Jadi D7 sama dengan beli, kemudian koma, kita ambil lagi O7, jadi G7 tetap sama saja, G7 tidak sama dengan kosong, dan O7 tidak sama dengan kosong. Lalu di sini kalau misalkan sudah selesai, maka kita akan munculkan di sini adalah O7. Jadi O7 dan kita gabung teman-teman ya. Jadi seperti ini O7 dan di sini ada, kalau beli di sini teman-teman ya, kalau beli berarti ini khusus untuk apa, pembelian, berarti hutangnya akan bertambah, dan in, jadi beli itu hutang bertambah, dan kode customernya itu, suppliernya atau customernya itu G7 di sini.
Supaya lebih simple, teman-teman bisa copy saja di sini sampai if-nya. Kemudian koma. Kita buat lagi jika salah. Di sini kita ganti beli. Jadi beli retur. Kalau meretur ini bukan bertambah tapi berkurang hutangnya kita karena kita mengembalikan. Kemudian koma lagi, kita paste lagi, beli ini kita ganti lagi dengan bayar. Di sini ada bayar untuk pembayaran. Di sini adalah out. Oke. Seperti ini. Jika salah maka kosong. Kita tutup saja sebanyak fungsi if yang kita buat, enter. Hasilnya setelah panjang seperti ini, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi 2 in berarti ini adalah in 00S001 berarti ini adalah supplier. Jadi seperti ini. Nah, formulanya ya lumayan panjang juga, ada beberapa if teman-teman ya. Jadi tapi sebenarnya formulanya ini hanya kita copy paste saja teman-teman ya, cuma kelihatan panjang karena ada banyak logika yang kita pasang. Tapi memang dalam pembuat aplikasi untuk Excel itu harus seperti itu supaya kita tidak perlu membuat banyak kolom lagi, cukup satu kolom bisa memuat customer dan supplier dengan berbagai kondisi. Jadi seperti ini. Nanti ini saya masukkan di deskripsi video, boleh saya masukkan supaya teman-teman bisa copy paste saja. Tapi saya sarankan menggunakan PC ya untuk kopinya. Oke. Mungkin untuk formula berikutnya, karena ini sudah cukup panjang teman-teman ya untuk ininya. Transaksi kode in out stok 2 ini semua formulanya kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Memang agak panjang teman-teman untuk stok ini karena formula yang digunakan itu ya lumayan kompleks juga teman-teman ya. Jadi cukup panjang juga. Oke. Jadi cukup teman-teman untuk video kali ini. Nanti kalau misalkan ya butuh file yang sudah jadi, boleh langsung komunikasi dengan saya. Atau jika teman-teman ingin belajar sendiri formulanya, silahkan dipelajari di videonya. Dan jangan lupa dinantikan untuk part berikutnya. Saya skip dulu sampai di sini karena sudah cukup panjang videonya teman-teman ya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.